Ada yang buka pintu. Woi, siapa tuh? Siapa tuh? Gue rekam pintu tuh masih goyang. Gue maju ke depan. Gue lihat tangan kanan kiri. Wah, kok nggak ada orang. Tapi goyang gitu? Goyang, tetap masih goyang. Nah, semakin lama semakin hari nerora tuh makin bang. Oh, si Santi ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu abang-abang ganteng. Nah, beliau mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya. Tadi di belakang layar beliau sempat cerita nih, dan kejadian ini bener-bener ngeri banget ya sob. Oke, langsung aja kita kenalan siapa abang-abang di samping gue ini. Halo bang. Halo. Siapa namanya bang? Rizky. Bang Rizky? Iya. By the way, tinggal di mana bang Rizky? Di Sangiang, di Tangerang. Sangiang? Sangiang. Oh, Sangiang, Iya, bukan Sangiang. bukan. Oh, daerah mana tuh bang? Daerah kota Tangerang sih. Oh, Tangerang ya? Tangerang. Oke, siapa dong bang warga Tangerang? Halo, Tangerang. Tangerang digoyang lagi. Oke. By the way, tahun berapa kejadian bang Rizky? 2013. Oh, 2013. Iya. Oke. Tahan dulu bang Rizky ya. Oke. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja. Langsung aja kirim ceritanya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah mesti di sini. Oke, cari posisi ban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Jangan lupa tuh, lampu kamarnya dimatiin biar makin syahdu. Langsung aja kita tidur. Gibah misteri. Gimana Bang Riki, kisah pengalaman ini Bang? Ya, jadi awalnya itu pas malam minggu ya. Pas malam minggu itu kebetulan itu lagi ada semifinal. Kalau nggak salah tuh semifinal Liga Champions antara Real Madrid dan Manchester City. Nah, kita kan ya sama teman-teman tuh berlima. Gua sama teman-teman ini kan lagi ngopi-ngopi santai nih. Itu posisinya tuh lagi di kebun. Kita bukan di kebun sih, jadi kayak ada lapangan voli gitu di perumahan. Nah, belakangnya tuh kebun. Pas lagi mau ngopi, teman gua tuh kesurupan. Nah, pas kesurupannya itu dia tiba-tiba nangis, Bang. Lu kenapa? Lu kenapa? Kata teman gue ini nih. Nah, teman gue yang paham langsung to the point lah. Ini siapa? Oh, ditanya gitu? Ditanya gitu. Santi, sambil nangis, sambil kata dingin, terus ditambah Dio, kamu kenapa tinggalin aku? Terus teman gue nanya dong, meninggalnya kenapa? Kecelakaan, dingin, kata dia gitu. Gila. Habis itu ditanya dong kapan dan di mana. Itu di lampu merah. Aku lagi pulang habis ngeliat Dio selingkuh, kata dia gitu. Jadi yang gue cerna di sini dapat teman-teman gue cerna mungkin dia lagi habis lihat cowoknya selingkuh, mungkin dia meleng atau gimana ya, namanya orang galau sambil nangis kali ya di mobil katanya. Di mobil sakit, kata dia tetap terus teriak bilang kayak gitu, sakit kata dia gitu kan. Dio, kenapa kamu tinggalin aku? Sambil bilang dingin. Dia tuh selalu terus bilang dingin. Gue nggak ngerti kenapa ya. Di situ tuh gue panik sebenarnya, tapi gue coba buat nenangin diri. Tangan tuh udah bergetar bang, megang rokok. Namanya ngeliat teman tiba-tiba kesurupan, tangan tuh. Itu jam berapa itu Bang Rizky? Itu sekitar jam 1. Oh, jam 1. Iya, jam 1. Acara udah mau mulai. Kita tuh udah malah panik ngurusin teman kita lah, karena kan dia kesurupan, ya kan. Nah, itu tuh gue ngerokok tuh begini aja. Ngedengar, oh itu gue udah panik. Nah, tiba-tiba pas gue lagi enak-enak yang ngerokok, dia begini bang, kayak gituin rambut gitu.
sambil kayak genit gitu, ih kamu mirip dia kayak gitu. Nunjuk ke lu. Iya, nunjuknya ke gue lagi, ih kamu mirip dia, aku kangen, aku mau peluk, kata dia gitu bang. Nah dari situ dah kata gue kan, ih apaan sih nih, enggak, gue takut, tangan tuh udah gemeteran aja bang. Masalahnya meluk cowok gitu kan. Gue cowok, dipeluknya cowok. Coba cewek Iya mau ya. mau. Setelah sadar ya temen gue, wih kepala gue pusing, anterin gue pulang. Lu kenapa ya? Gue nggak tahu, tiba-tiba gue kayak tidur aja padahal ngeliat lu semua, kata dia gitu. Udah dah pulang yuk. Nah kita nonton lah tuh bola, nonton. Nah ada yang ketawa bang, ternyata dia masih di situ kayaknya ya. Temen gue juga sempet ngeliat ada yang terbang lah. Kita kan di situ namanya ini, udah mulai merasa nggak nyaman lah, terus juga udah risih namanya diganggu. Kita mutusin buat balik bang. Itu waktu itu siapa yang menang tuh? Wah kayak Real Madrid deh waktu Real itu. Madrid ya? Iya. Oh, City kalah lagi. City kalah. Iya. Pas di perjalanan pulang bang, biasalah ngobrol-ngobrol sama temen, ngobrol-ngobrol ya, gila ya yang tadi masalah keseru, gila ya. Iya gue juga kaget, gue sumpah gue belajar slow aja padahal mati takut. Lu lihat tangan gue ngerokok sambil gemeteran, soalnya kan lokasinya juga kan serem, di kebun. Oh di kebun nobar. Di kebun, iya, jadi kayak perumahan gitu. Ya kita tuh tinggal di perumahan bang. Nah belakangnya itu kayak ada lapangan voli gitulah. Nah belakangnya itu kebun-kebun gitu. Nah kita ngobrol di lapangan voli. Pas di jalan pulang juga kita sempat diketawain juga bang. Temen gue panik dong, lari lah mereka. Udah tuh udah pulang. Gue itu sempet ke bawah mimpi bang di malam itu juga. Mimpi gue tuh dicekek diangkat dengan kukunya itu panjang banget bang. Gue dicekek itu diangkat. Gue tuh di situ nggak bisa baca surat bang, kayak napas tuh ketahan di dalam mimpi itu tuh. Udah setelah mimpi itu gue coba buat nenangin diri, kan kebangun. Gue coba buat nenangin diri, terus gue juga sholat lah biar tenang. Jam berapa itu? Subuh jam 4-an lah. Soalnya udah ada suara-suara di musola gitu, udah suara kayak azan gitulah. Tahrim gitu ya. Kayak tahrim gitu ya. Seminggu kemudian, nah ini mulai neror gue nih bang, di setan. Neror gue mulai. Awalnya ya biasalah gue nongkrong di tempat, ya udah ngelupain kejadian yang malam minggu waktu itu. Nongkrong sampai jam 3 subuh bang. Nah pas sampai jam 3 subuh itu gue, biasa kan kalau dulu gue tuh belum dikasih motor bang. Nah jadi gue jalan naik sepeda. Jam 4 subuh gue pulang tuh bang. Aku balik kan mau nyari kerjaan, waktu itu baru lulus. Oh ya udah dah, kata teman gue, hati-hati lu, ada si Santi. Gue gitu bang, jangan gitu atuh, rumah gue kan jauh, serem, lewatin lapangan pula itu kan. Ya udah tuh, pas itu gue naik sepeda, kok ada kayak ngikutin. Gue lihat tengok kanan kiri, dia dalam hati tuh, wah gue takut nih ngeliat ke belakang, takutnya ada. Tiba-tiba pas gue nengok ke depan, dia muncul di depan. Gue takutnya kayak gitu kan. Pelan gue udah pede, bentar lagi nyampe nih. Nah, pas mau belok ke gang gue tuh, jadi gang gue itu tengah-tengah ada rumah kosong bang. Nah di rumah kosong itu ada kayak pos ronda gitu ya, namanya Saung Bonge. Pas gue lewat, astagfirullahaladzim, ada kuntilanak lagi duduk bang. Gue nggak perhatiin jelas kayak gimana, pokoknya dia nggak ada kaki, rambutnya berantakan kemana-mana, dan waktu itu mukanya nggak kelihatan. Astagfirullahaladzim, kaget dong gue. Ya Allah, gue bacaan aja kan. Udah tuh gue mau nggak mau harus lewat ini karena nggak ada jalan lain. Karena rumah gue ujungnya tuh gang buntu, gue harus lewat dan gue harus pulang. Gue mikir kayak gitu. Udah pulang gue sambil merem, sambil lewat, sambil gue sepeda. Udah tuh, besokannya tuh gue sakit bang. Mau minum aja tuh nggak bisa. Pokoknya sakit lah badan gue. Nah dari situ tuh awal-awal teror gue lagi sakit. Pas setelah 2 hari dari kejadian itu, jadi ada nih bang ya kejadian pas malam-malam. Gue lagi main HP lah, lagi scroll Facebook, kan.
Di scroll Facebook tiba-tiba pintu gue tuh goyang-goyang. Kan gue sontak lagi main HP nih, ya gue rekam aja nih bang. Ada nanti rekamannya ya. Ada yang buka pintu. Woi, siapa tuh? Siapa tuh? Gue rekam pintu tuh masih goyang, gue maju. Di situ gue udah mikir, wah si Santi nih. Gue masuk maju ke depan, gue lihat tangan kanan kiri, wah kok nggak ada orang. Tapi goyang gitu. Goyang, tetap masih goyang. Nah udah gitu udah gue matiin tuh. Ya udah tuh gue di situ baca-bacaan, ya Allah. Gue baca-bacaan aja udah di situ. Gila. Iya. Itu sampai jam berapa itu masih diganggu malam itu? Ini jam 1:30 malam. 1:30 malam. Iya, jam 1:30 malam. Terus habis ada pintu goyang-goyang itu ada penampakan waktu itu? Wah, waktu itu tuh nggak ada. Cuman pintunya aja yang goyang-goyang. Nggak ada penampakan apa-apa. Oh, gila. Dari situ udah tuh bang. Masih teror-teror kayak gitu bang. Jadi ada pas lagi satu momen bang. Gue tuh lagi ditelepon ya sama temen gue. Lu di mana? Ayo nih kita ngeluar apa? COC. Waktu itu kan masih zaman-zamannya COC bang. Iya. Ya, bentar gue baru bangun. Ntar dulu itu jam 2. Gue inget banget, gue jam 2 kurang. Gue kebangun. Nah pas gue lagi buka COC itu kan kita harus nunggu ya. Namanya COC kan lagi ini kita ini. Jadi posisi kamarnya itu ada hordingnya bang. Kayak hording gitu buat nutup pintu gitu bang. Nah kebetulan tuh lagi diikat. Lagi nggak ditutup gitu lah. Jadi diikat gitu. Nah pas diikat ini kok goyang-goyang sendiri. Ah ya udahlah. Nah nggak lama ada yang ngintip bang begini bang. Itu jelas banget bang. Setengah hancur mata. Kalau gue ngebayanginnya sekarang tuh matanya copot. Jadi matanya itu nempel di sini bang. Rambutnya berantakan kemana-mana bang. Kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Udah kayak gitu, gue beli rokok lah bang. Ah udah, gue pede aja beli rokok. Beli rokok udah pas. Nah pas jalan pulangnya ini bang. Pas jalan pulangnya ini, pas depan banget rumah temen gue yang bisa ini nih. Kayak ibaratnya gimana? Kayak pohon mangga nih, kayak gitu-gitu goyang-goyang daunnya. Tapi nggak ada apa-apa. Ah gue bilang paling kalong, ya kan? Gue udah pede ke situ bang. Lah pas gue lagi bawa motor ya kan pelan-pelan. Cek. Apaan tuh? Ah paling kalong nih. Oh ya udah. Gak lama dari situ, dia ketawa bang, ketawa cekikikan. Gue dikejar bang. Astagfirullahaladzim, gue sampai tetangga situ pada bang, itu semalam ada apa kata teman gue yang bisa ini. Itu lu dikejar sama kuntilanak maksudnya? Iya. Penampakannya tuh kayak gimana? Gue nggak ngerti ya, palanya gede atau karena rambut, karena apa? Intinya dia terbang, ngejar gue. Gue kenceng bang, gue kenceng sampai depan rumah, gue sampai banting motor. Udah tuh, astagfirullahaladzim. Hilang tuh pas gue lihat dia lagi ada di rumah depan tukang nasi uduk. Kan jam segitu udah bangun ya, jam 2 subuh dia tuh udah biasa lah nyiapin makanannya gitu bang. Gue nangis bang, jujur bang. Gue sempet nangis, ya Allah kenapa gue gitu. Maksudnya kenapa harus gue yang diteror kayak gini, gak enak, gak nyaman kayak gitu bang. Nah gue coba buat cerita lah ke nyokap. Ma, ini Kiki diteror terus sama kuntilanak. Astagfirullahaladzim, makanya sholat, jangan sendirian terus, jangan suka di tempat gelap. Gue tuh orangnya suka di tempat gelap bang, karena gue juga suka sendirian, karena bikin gue nyaman aja gitu. Nggak ada alasan lain, karena cuma bikin gue nyaman aja dan gue ngerasa ini sambil main handphone, kayak gitu bang. Sholat, makanya sholat. Nah dari situ bang gue sholat, minta sama Allah, ya Allah kenapa kayak gini, udah stop. Dan gue juga doain si almarhumah ini supaya tenang, supaya nggak penasaran lagi. Malahan justru gue sholat tuh gue malah lebih makin demen di teror lagi bang. Kayak gue abis nyari kerja, lamaran kerja, yang namanya suara ketawa, kayak suara
kayak gitu-gitu tuh udah sering bang. Sempat kejadian gue direp-rep ya, direp-rep gitu. Jadi gue mungkin abis capean gue nyari kerjaan waktu itu, gue tidur lah bang. Jam 4 sore tiba-tiba tuh perut gue sakit. Gue sempet nggak ngeliat jam lah. Pas perut gue sakit itu, perut gue kok sakit. Terus melek lah mata, tau udah ada dia bang sambil begini. Jadi gue tiduran nih bang, gue tiduran. Dia tuh terbang gitu bang, nggak ada kakinya. Tapi dia bungkuk sambil giniin gue, kayak mau ngajak gue pergi. Di situ gue ngeliat mukanya hancur parah sih bang, bener. Matanya copot, mukanya parah hancur, rambut kemana-mana. Udah gitu, gue di situ ya namanya cuma bisa. Iya, cuma bisa nggak bisa bergerak. Nggak bisa bergerak sama sekali bang. Gue coba meremin matanya susah. Terus gue bacaan bang, gue bacaan lagi. Tahu-tahu udah pas gue melekin mata udah hilang. Astagfirullahaladzim. Nah, mungkin abis itu bang ya, mungkin nyokap gue tuh ngomong lah ke bokap, tuh anak lu tuh jadi kayak orang gila. Dia kayak ada apa-apa tuh takut sendiri. Gue sampai segitunya bang, sampai kayak gue tuh takut sendiri, takut kalau gue kemana-kemana tuh gue sampai ngerem, gak main-main bang. Sampai teman gue nelfonin, lu kemana aja, gak main-main, gak keluar-keluar nih. Temen gue sampai nelfon kayak gitu bang. Nah kebetulan teman gue yang bisa, yang kayak ada yang teman gue yang kayak bisa kayak gini, kayak gitulah bang lah. Wah gila sih ini, lu buru-buru ke orang yang bisa ngelepas. Soalnya kalau udah ngikat ke lu, dia pasti bakal ngikut lu kemana aja. Jadi kata dia tuh pada intinya bang, dia tuh suka sama gua karena mungkin gue ini mirip kayak mantannya dia dulu yang bikin sampai dia kecelakaan kayak gitu bang. Gue tuh orangnya gak percaya kayak gitu-gituan bang. Tapi setelah gue diteror ini, gue makin jadi percaya. Gue jadi kayak percaya aja gitu. Oh iya, karena gue udah ngeliat ya sosok Kunti. Jadi gue tuh kayak, wah gue percaya nih, kayaknya harus kayak bener sih kayak temen gue harus kayak ke ustadz deh, jangan ke tempat yang salah. Wah iya deh, gue coba, gue ngomong lah ke bokap. Waktu itu lagi gue telepon kan, Pak, ini diteror nih. Ya, mama udah cerita, teman papa juga tahu kamu diikutin apa. Karena sebelumnya itu teman bokap gue yang katanya bisa ini, yang bisa ngeliat segala hal bentuk lah. Oke. Dia ngeliat ada sosok di belakang gue nih, jahil. Jadi si Santi ini katanya jahil, suka sama gue katanya. Udah tahu bang, temen bokap gue ini. Iya, papa juga udah tahu, dikasih tahu sama om ini, nggak usah sebut nama ya bang ya. Iya. Sama si om ini. Ya udah, nanti diatur jadwalnya dulu. Takutnya si om ini sibuk, ya kan, ngurusin, kan bokap gue tuh kerja kontraktor gitu bang, ngurusin ini proyek. Oh ya udah, tadi atur. Nah udah tuh bang, semakin lama semakin hari nerora tuh makin bang. Oh, si Santi ini. Iya. Gimana tuh? Nerora makin memunculkan dirinya dia. Gue bete juga kan di rumah, suntuk di rumah terus. Gue coba keluar lah bang. Kayak gue tuh bisa ngeliat sosok, tapi sosoknya itu dia aja, si Kuntinya ini. Nah, kayak gue main kemana-mana tuh selalu diikutin aja. Sempet ada gue lagi main bang, dia itu kayak ngomong ke gue, tapi kayak batin gitu bang, kayak hati yang bisa denger, hati juga yang bisa jawab, kayak gitu bang. Kayak kita tuh ngobrol, dia tuh kayak gitu, lu jangan kesini, lu tuh mau dijahatin sama orang, kata si Santi itu. Gue bilang, oh iya deh, gue ikutin kat lu aja. Tapi gue tuh ngomong dalam hati bang, kayak kita tuh sama dia tuh kontak batin. Nah pas udah kayak gitu, ternyata bener aja bang. Apa tuh? Teman-teman gue nih udah kayak emang bener mau ngejahatin gue bang. Ya kan, kayak ibarat kata zaman sekarang ngeprank. Iya. Kayak ngeprank gitu bang. Waduh, dalam hati gue, ya deh, gue coba buat pulang aja deh ya.
iya mending kamu di rumah tidur, kata Oh, dia. jadi lu kayak kontak batin sama dia, kayak ada dua orang gitu di hati lu. Iya bener, kayak ada dua orang di hati gua. Nah pas gua jalan pulang tuh ada yang bilang, heh kamu sini, bapak-bapak bang. Kalau di sana ibaratnya di rumah gue tuh dibilangnya sesepuh bang. Heh sini, karena gue di rumah dipanggil kentung kan, tung sini, kata bapak-bapak. Kenapa be? Astagfirullahaladzim, istighfar, mau gue buka mata batin gak mau ngeliat yang di belakang lu siapa. Udah tahu be, udah jangan dibuka, takutnya kan gue gak bisa ketutup lagi bang. Udah jangan dibuka. Jadi bapak-bapak ini kayak dukun setempat lah bang. Oke. Kayak Paranormal gitu lah. paranormal lah ya setempat, tapi dia bukan yang kayak Islami gitu bang. Oh iya. Yang hitam-hitam gitu gua pokoknya kayak gitulah terkenal ya di daerah rumah gua. Mau dibuka nggak? Ini orang ini soalnya iseng nih, mungkin dia nyoba tapi nggak bisa bang. Oh. Dia mau ngambil dia nih buat dipelihara kali, gua nggak ngerti ya. Gua nggak ngerti kayak perdukunan kayak gitu, kayak mau dipelihara gitu, tapi dia tuh nggak mau, kayak udah mau ngiket ke gua tuh kayak udah mau diikat sama dia gitu bang. Nah singkat cerita, teman bokap gua ada bang, kayak gua tuh semacam dirukiahin gitu biar si Santinya ini hilang. Dan kebetulan juga gua tuh anaknya bandel. Nakal ya? Iya nakal, ini anak sekalian nih dirukiahin, nah biar nggak nakal. Udah kayak gitu gue tuh dipakein rompi bang. Rompi, iya kayak rompi tapi tulisan Arab semua bang. Oh iya. Ya biar supaya ini, karena kata temen gue ini si setan ini udah mau ngiket nih ke kamu nih, udah mau ikat kamu, jadi biar dia selalu terus di belakang kamu, kata temen bokap gue gitu. Dari sini om rukiahin, udah tuh nih pakai, dia ngasih rompi tapi kayak ada lafaz-lafaznya gitu loh bang, gue nggak ngerti. Udah tuh bang gue dirukiahin, yang gue rasain kepala gue pusing. Pas lu pakai rompi tuh? Iya, kepala gue pusing, badan panas, kayak ada yang mau keluar dari sini tuh, kayak di badan tuh kayak ada yang mau keluar, muntah berterus. Ya, pokoknya muntah, setelah muntah itu keluarlah batu, warnanya merah, 2 biji, kecil segini. Dari mulut gua. Oh, muntahan itu? Dari muntahan itu. Nah, kan keluar, kata dia gitu. Gua nggak tahu itu batu apa. Nah, dicuci sama dia, terus sama dia dimakan. Sama si dukun itu? Iya, sama teman bokap gue ini yang bisa dimakan ini nih? Iya, dicuci dulu kan sama dia, Iya. Terus sama dia dimakan. Dia biar ngikut saya aja, biar saya pelihara, kata dia gitu. Buset. Udah kayak gitu. Nih, kamu nanti malam, kata dia, sholat jam 2 teng atau jam 3:15, kata dia, subuh ya, kata dia. Oh iya. Nah, sholat minta ampun sama Allah, kata dia, minta dilancarin semuanya. Oh iya, ya kan namanya nasihat dari orang tua ya bang. Iya. Pasti otomatis gue dengerin. Gue kira udah hilang nih bang, gue udah slow. Gue kira nih setan nih, ya gue habis dirukiin nih udah hilang. Jam 2 bangun, teng, pas gue alarm jam 2 tuh, oh bangun, wah jam 2 nih. Gue jalan ke depan tuh kayak ada orang yang nyapu bang. Kesrek. Ya pokoknya kayak ada orang yang nyapu kayak gitu lah bang. Ya gue pede dong, karena gue pikir ini setan udah hilang nih ya kan. Gue lagi juga gue ngerasa badan gue udah enteng, udah nggak kayak dulu lah. Ya gue keluar, pas gue buka pintu keluar, pede aja gue. Gue tengok kanan kiri di gang, sepi. Ya udah tuh dah, gue masuk lagi. Gue buka bang kamar nyokap gue, wah tidur nih, bokap belum balik ya kan. Oh mungkin lagi nggak pulang kali ya. Ya udah, gue tutup lagi. Gue ambil wudhu bang. Nah jadi posisi rumah gue tuh bang, kamar gue kan di atas ya, kayak tangga gitu. Gue naik tangga tuh, kok gue ada yang ngikutin nih. Wah anjing nih, jangan-jangan. Gue udah sempet mikir gitu bang, wah anjing, jangan-jangan belum hilang. Gue mikir, kalau belum hilang tapi kenapa badan gue enteng, udahlah gue cuek aja. Gue coba ambil wudhu bang. Jadi posisi rumah gue tuh kamar, lurus terus kamar mandi. Nah jadi di atasnya ini tuh kayak ada tempat kebuka bang buat ngejemur, jadi biar matahari masuk. Jadi pas gue ambil wudhu gitu bang, astagfirullahaladzim, kata gue kok kayak ada yang merhatiin. Itu wudhu tuh udah gak nyaman, wudhu paling gak nyaman, kayak ada yang merhatiin, bulu kuduk semuanya merinding.
Gue berwudu. Nah, udah selesai kan tuh, udah wudu. Gue jalan lah. Gue jalan ke kamar, gue buka. Nah, gue lupa nutup pintu kamar. Gue coba makin sholat lah. Itu dalam gue sholat tuh, itu paling sholat gue gak nyaman. Sampai gue itu gak bisa sholat. Itu tuh sholat gagal semuanya, gak fokus. Karena pas gue Allahu Akbar, itu bulu kuduk dari ujung kaki sampai ujung kepala berdiri bang. Yang gue denger terus kayak suara gitu aja. Kayak gitu-gitu terus. Terus pak gue tuh ada yang kayak megang gini bang. Itu kerasa banget, itu gak nyaman. Sampai gue sholat bismillah, sampai gue ngomong teriak Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Itu belum ada rakaat pertama, ada yang ngintip di balik pintu. Dan jelas matanya copot biasa. Wah, ini pasti Santi. Nah, dari situ gue astagfirullahaladzim, gue sampai gak sholat bang, itu gagal tuh sholat, sampai gue ketakutan, nangis. Padahal gue harusnya larinya ke bawah ya, ngebawa nyokap gue. Ini gue sampai nelpon nyokap gue, mama sini, nggak diangkat-angkat kan. Udah gue coba tidurin selimut bang. Ternyata suara hanya itu lagi ada, terus ketawa cekekekan, terus ya nangis lah, astagfirullahaladzim. Gue sambil nangis bang. Tapi malu denger nyokap lo? Enggak denger apa-apa. Cekekekan, suara ketawa cekekekan, ya segala suara nangis, suara hahaha, terus ya Allah, gue sampai nangis ya Allah. Gue cuma bisa bilang ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gue cuma bisa bilang itu. Tapi sampai sekarang pun gue tetap bang diikutin. Sampai detik ini? Sampai detik ini. Sampai lu duduk di sini? Sampai gue duduk di sini. Jadi ngeri. Cuman nggak sampai sekarang tuh nggak sampai nampakin diri kayak suara, terus kayak iseng-iseng kayak goyang-goyangin ini, terus kayak ada kebuka sendiri. Sampai gue udah bosen, ngerasa capek digituin, sampai nggak takut. Mungkin gue udah nggak takut lagi nih. Nah, amat ya. Malah tengah malam ini. Jam 11. Lanjut lagi bang. Setelah itu gue coba bangun, gue coba beraniin ke bawah, gue lari. Terus nyokap gue, ada apa? Ini setannya masih ngikutin terus, mah gangguin Kiki. Gue tuh udah di situ tuh udah sampai kayak orang gila bang. Sumpah gue tuh kayak orang gila banget. Kayak teman-teman gue itu udah ngeliat gue tuh udah kayak orang tolol gitu, kayak orang gila lah, kayak orang stres. Badan waktu itu kurus, nggak nafsu makan. Terus karena menurut gue selalu terngiang-ngiang mukanya. Sampai detik ini pun gue selalu terngiang-ngiang. Kebayang terus. Bahkan sampai detik ini pun kan karena gue udah nikah ya bang ya. Gue mandi sampai ditemenin. Kalau gue merasa lagi gak nyaman, badan tuh kayak lagi merasa gak nyaman, gue tuh mandi ditemenin. Kayak gitu bang, terngiang-ngiang terus. Udah kan, udah telepon bokap gue lah. Ya, Pa, ini Kiki masih dikit. Hah? Astagfirullahaladzim Ki, lu apain? Lu habis ngapain? Cerita coba. Terus gue ceritain kan ke bokap nyokap. Yaudah ntar nunggu papa pulang, kamu cerita. Cerita. Akhirnya pas bokap gue pulang bang, gue cerita lah. Awalnya lagi malam mingguan pak, biasa lagi nunggu bola. Ya biasa namanya anak muda ngopi-ngopi. Nah tiba-tiba teman Kiki itu ketawa-ketawa, nangis sendiri, terus bilang dingin-dingin. Nah kenapa? Nah terus ada orang yang nanya, ini siapa? Terus ditanyalah Santi. Ya pokoknya gue ceritain aja bang di situ semua sampai kebuka. Astagfirullahaladzim, makanya jangan main di situ sih kata bang. Di situ tuh tempatnya angker. Tempat itu tuh emang bener-bener angker. Kayak gitu, jadi kayak ada satu pohon asem itu tempatnya sarang itu sampai susah ituin. Dari kejadian yang gue ini ya, karena gue warga sampai tahu bang. Satu wilayah itu sampai tahu gue kayak gitu. Oh, diganggu gitu? Diganggu, diteror kayak gitu. Satu warga, satu RT gitu? Mending satu RT, satu komplek gitu bang. Gila. Jadi gue tuh kayak di situ kayak orang linglung bang. Jadi kayak Suges Parno, kayak takut. Kayak ada yang masih gitu, kayak nempel di otak kayak bang. Nah pada satu momen juga pernah, ya pas setelah gue nikah lah ya. Sampai satu momen gue nikah, bini gue hamil bang. Ceritanya nih, hamil anak kedua kan. Ya, anak gue yang pertama rewel nih.
Ya kan, kebetulan bokap gue udah meninggal kan bang. Ya, itu nyokap gue. Nah kebetulan nyokap gue lagi naik haji. Anak gue rewel bang. Kok rewel nih anak? Biasanya nggak kayak gini, ya kan? Rewel bang, digendong nggak mau. Yang namanya disusuin dia juga masih tetap nangis. Wah ada apa nih? Gue coba buat cari tahu lah. Terus wah ini mah jangan-jangan si Santi nih. Takutnya ini. Gue nggak tahu kenapa. Pikiran gue tuh ke situ. Pikiran gue tuh ke situ bang. Wah ini mah jangan si Santi nih. Sama gue buka pintu kamar, gue cari. Woi, lu di mana? Gue cari. Lu di mana? Jangan ganggu anak gue. Lu di mana? Nah, gue naik tuh ke atas lagi, gue cari. Gue tahu nih, lu di mana. Jadi di sebelum masuk pintu kamar mandi itu kayak ada plafon bolong gitu bang. Oke. Nah, keluar lu, gue sampai kayak gitu. Jangan ganggu anak gue. Dia nongol bang palanya. Dalam hati kecil gue tuh gue takut. Gue takut lagi karena gue selalu terngiang-ngiang dia lagi dan sekarang malah ditampakin lagi bang. Nongol gimana maksudnya? Nongol, palanya nongol. Sumpah gue sampai sekarang pun kalau cerita merinding. Nongol bang begitu. Sini lu. Bang gue pikir gue takut. Walaupun dalam hati gue tuh takut bang, dalam hati lubuk gue tuh gue takut. Ternyata nih setan belum pergi-pergi juga. Mungkin ya. Sampai detik ini pun mungkin ya, gue nggak tahu ya, mungkin ada di ngikutin gue nggak tahu. Iya. Gue ngeri. Iya. Jangan ntar bawa, kalau dia kesini bawa lagi ya, jangan tinggal. Iya. Iya. Oke, lanjut lagi bang. Di situ dia nongol. Astagfirullahaladzim, gue kaget dong. Orang iya pala. Kalau kaki dan sebagian bagian tubuh yang lain mah, oke. Ini kepala langsung nongol begini. Gila merinding aing. Gue kaget, buset, astagfirullahaladzim. Tolong, jangan ganggu gue lagi. Kasihan anak gue nangis mau tidur. Gue tuh kayak, gue nggak ngomong gitu bang, tapi hati gue bilang kayak gitu, kayak gue tuh ke kontak batin, kayak batin gitu lagi. Iya, aku minta maaf ya, kata dia kayak gitu. Abis aku katanya, cuman pengen lihat kamu aja sekarang kayak gimana, kata dia gitu. Itu ngomong dalam hati gitu? Iya, kayak gue tuh batin, gue nggak ngerti. Gue nggak ngerti, tapi gue bisa nangkep dia tuh kayak gitu. Dah, kata gue, sekarang lu pergi. Padahal hati gue yang ngomong, tapi sambil lihat-lihatan bang, sambil lihat-lihatan begitu. Dan sekarang kamu pergi, jangan di sini lagi. Setelah itu, udah tuh dia menghilang. Nah, sekarang malah bini gue yang kena. Gimana tuh kalau istri lo? Pas istri gue itu kejadiannya mandi lah tengah malam. Salahnya dia mandi tengah malam karena sibuk lah. Dia juga kerja kan. Pulang kerja dia mungkin gerah, dia mandi. Ditongolin bang. Lagi mandi. Awalnya cuman kakinya doang. Kaki busuk lah, ibarat udah busuk katanya dia sih dengar cerita kaki udah busuk kakinya. Panik, kaget, lari masuk kamar. Wah, gue takutnya si Santi lagi kan. Gue keluarlah kamar. Di mana lu? Gue cari, nggak ada. Gue keluar. Tau-taunya ada. Jadi di Gang Buntu ini kan bang, tetangga gue ini pohon bambu bang. Dia di pohon bambu tuh bang, berdiri aja. Astagfirullahaladzim, gue bilang. Gue kaget. Ya Allah, nih setan masih belum ngilang juga, belum pergi juga sampai detik ini. Ya Allah gimana ini? Udah gue samperin. Udah, lu kalau mau nongolin ke gue aja, jangan ke anak-anak gue, apalagi ke bini gue. Kasihan dia capek pulang kerja. Dan dia juga dia tuh kayak ngerespon batin lagi nih bang. Kayak, iya aku minta maaf. Tapi cuman kayak nggak ngomong. Dia diam, tapi batin gue tuh tahu kalau dia tuh lagi ngomong ke gue. Kayak gitu. Iya, aku minta maaf. Iya, tolong. Saya sudah berkeluarga. Kamu silahkan pergi. Jangan ganggu-ganggu saya. Saya tidak akan mau pergi, kata dia. Udah, pas gue pengen tanya kenapa tuh dia tuh udah langsung seng. Dan itu langsung merinding banget gue. Terus gue pulang. Kebetulan tetangga gue ada yang lihat bang. Lu kenapa? Ngomong sendiri sambil ketawa-ketawa. Lu kenapa? Lu ngobrol sendiri sama pohon? Enggak bude, biasa. Oh si setan katanya. Tetangga gue tuh udah pada paham bang.
Dia udah pada paham, oh si setan, manggilnya si setan. Ya oh si setan, iya bude, biasa nih ganggu-ganggu lagi. Astagfirullahaladzim Ki, coba sholat. Udah bude, sholat mah udah, ya udah. Terus berserah dirilah sama Allah, kata dia gitu. Ya bude, udah tuh gue balik, sampai bini gue tuh sakit bang, demam. Abis ngeliat kayak gitu tuh dia demam. Demam berapa hari tuh kayak gitu? 5 hari lah, nggak nyampe seminggu sih. 5 hari dia demam. Dalam demam itu dia mimpi ada sosok cewek cakep banget, kata dia tuh. Dia bilang cakep, terus putih, tinggi, terus ngajak aku, kata dia. Terus kata dia aku ikutin. Ternyata aku dikubur. Mau dikubur. Dalam mimpi itu? Iya, sama tuh cewek, diajak tuh cewek mau dikubur. Tempatnya sih kayak nggak tahu, kayak hutan-hutan gitu. Tapi di situ ada lubang, katanya buat aku. Dan namanya itu juga nama aku di batu nisannya, kata dia gitu kan. Astagfirullahaladzim, sholat lu sholat. Iya, iya. Udah tuh bang, walaupun lagi sakit tuh gue disuruh sholat dia, sholat. Ya udah sholat. Nah dia pas sudah sholat, dia dimimpin lagi. Mimpiin apa lagi tuh dia? Jadi kayak mungkin kelanjutannya ya. Jadi kayak kelanjutan itu pas itu tuh aku iya aja mau dikubur, kata dia. Nah yang nguburin tuh cewek cantik, kata dia, putih bersih, badannya tinggi. Terus juga punya lesung pipit yang bagus deh, kata dia gitu kan. Weh orangnya cantik deh yang, kata bini gue gitu kan. Gue bilang waduh jangan-jangan si ini nih. Karena setahu gue ya kan di temen bokapku itu dia sempat cerita gini, ini tuh mantan pramugari maskapai yang udah bangkrut, boleh sebut ya? Silakan. Mandala Airlines. Kayak gitu bang, dia tuh pramugari, badannya tinggi. Dia nggak tenang itu karena si cowoknya ini selingkuh. Iya, meninggal itu ya. Iya, kata temen bokap gue sih gitu. Nah, gue sih balik lagi karena gue nggak, orang yang nggak percaya kayak gitu-gituan ya. Maksudnya kayak mungkin aja dia bisa bohong, mungkin aja dia bisa meninggal 50 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu. Oh iya om, gue cuma waktu itu bilang iya. Wah, setelah udah pas bini gue cerita cantik, wah gue udah tahu siapa. Pas udah kayak gitu, ya udah deh lu sholat. Pas gue buka pintu lagi bang, ya gangguan itu ya masih terus ada. Sampai detik ini ya? Sampai detik ini bang. Gila sih. Ya. Lu kemari bawa dia gak? Enggak kan? Waduh enggak deh kayaknya. Tapi jujur ya bang, gue dari semenjak tadi kan gue dari Cepera, dari rumah itu. Gue kesini tuh, gue tuh udah nanya kaki tuh gue lemes, makanya gue dari goyang-goyangin kaki tuh lemes, kayak ada yang mau masuk ke gue, kayak gimana? Kayak ada yang ngikutin gue aja gitu bang. Aduh bang. Iya jujur boleh jujur kan ya? Ya kayak gitu aja sih bang. Ntar bawa lagi ya? Iya, ntar gue bawa lagi. Di sini ada anak orok soalnya. Iya jangan. Lebar tidur tuh anak orok. Aduh. Nah nih Bang Rizky, lu nggak mencoba nih Bang buat datang ke Ustadz yang mungkin di Ruqyah lah atau dibersihin gitu tentang sosok yang ada di ngikutin lu itu tuh? Udah, gue udah. Dan kata Ustadz itu, dia tuh kayak udah ngikat gitu bang, udah ngiketin gue gitu. Ngeri ya? Iya. Jadi tuh kayak bisa lepas tapi susah. Kebanyakan bilangnya kayak gitu. Ke Ustadz ya, soalnya gue nggak percaya dukun. Gue tuh udah kayak diikat gitu, gue tuh nggak bisa, kata dia, wah ini udah nggak bisa lepas, tapi masih bisa. Coba cari ke tempat lain, mungkin bisa dengan itu atas izin Allah. Dia pasti kebanyakan bilang kayak gitu. Dan terus dari segi psikis lu nih Bang, terganggu gak sih Bang? Wah ganggu banget. Ganggunya gimana tuh? Menurut lu gitu? Apa? Dalam psikis gue tuh udah kayak orang gila bang. Kemana-mana takut. Iya, apalagi awal-awal ya. Psikis gue tuh kayak mental gue tuh udah down. Serius, kayak kemana-mana tuh gue udah kayak takut ada dia, takut ada si Santi ini. Sampai mau makan pun gue selalu terngiang-ngiang aja. Kebayang dia? Kebayang lah pasti. Itu soalnya langsung muka. Dan yang awalnya berarti pas lu lagi nonton bola temen lu kesurupan. Iya. Terus sosok itu yang masuk ke temen lu itu ngomong kalau lu mirip mantannya dia. Iya. Awalnya itu. Awalnya gara-gara awalnya itu. Gila. Mantan ya? Gue pernah bang ya kedatang satu ustadz, dia itu ceritain kayak gitu,
Kenapa gua nggak bisa lepas? Ya itu satu, karena kenapa nggak dia itu apa nggak mau ke ngikutin mantannya? Dia pernah, kata dia. Dia pernah ngikutin mantannya. Cuman mantannya ini ke dukun-dukun yang canggih, kan maksudnya ke dukun hitam. Nah, jadi dia tuh udah takut sekarang karena si mantannya ini dijaga sama yang si Santi ini takut. Kebetulan si Santi itu dibuang, Bang. Nah, dibuang ke daerah rumah gua gitu. Gila, Itu gua sih percaya nggak percaya, Bang ya. Karena gue balik lagi karena gua nggak percaya kayak gituan. Tetap mau ganggu kayak gitu, gua nggak percaya yang namanya dukun-dukunan sih. Iya. Apalagi hitam. Oke. Kalau yang ustadz-ustadz gitu ya oke lah, gua masih percaya. Iya. Masing-masing kepercayaan mungkin ya. Iya. Tapi kalau Iya. gitu ya. Dan dari anak lo sendiri bang, sempat ada gangguan juga? Ada. Oke. Gimana tuh kalau anak lo tuh? Yang kedua yang lebih sering sekarang. Gimana tuh? Papa sini deh. Itu ada cewek cakep. Kata. Udah diemin aja. Iya. Gimana? Kadang itu tuh di situ tuh berdiri, kata dia gitu. Karena gue pengen videoin itu karena momennya nggak pas. Karena gue lagi nggak pegang handphone. Iya pasti nggak kepikiran. Nggak kepikiran juga. Iya. Karena kan gue ngontrak ya. Di sana juga gue udah pisah sama ibu. Di kontrakan gue tuh depannya kebon. Gue sengaja ngambil situ karena biar adem. Papa, pas baru gue pulang dari rumah, kan anak gue dititipin. Gue berdua kerja, anak gue dititipin pulang. Papa. Ih, itu ada cewek cakep banget deh. Gila sih. Gue bilang, oh ya udah. Sekarang dia, oh ya udah. Suruh pulang, udah malam. Bilang Empi mau bobo. Pasti selalu gue gituin. Terus karena dia nongolinya malam-malam terus. Terus nurut anak lo? Oh iya, udah biarin deh katanya. Udah, lupa lagi. Ya namanya anak kecil kali ya. Iya. Gila sih. Jadi ngeri gua. Iya, sampai detik ini pun juga masih sama. Iya, tapi dia amit-amit ya sosok yang masih ada ngikutin lu ini. Sering gangguin orang yang ada di samping lu? Enggak kan? Enggak sih. Ya udah, alhamdulillah jangan ya. Alhamdulillah. Ya mungkin pernah sesekali temen gua. Oke. Iya jangan di sini jangan. Iya. Takutnya dia nggak suka kalau kita ceritain gitu kan. Nah, iya. Semoga dia suka udah like ya. Udah like, Santi. like, comment, subscribe. Itu mah beda pak. Oh beda ya. Ya Santi jangan ganggu ya. Ya, Oke. amin. Oke sob, mungkin sekian ya kisah pengalaman horor yang dialami sama Bang Rizky ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi, dimanapun kita berada, kemanapun kita berada, jangan lupa selalu baca doa dan selalu beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan lagi-lagi nih buat teman-teman para kaum rebahan, jangan lupa mandi pagi. Gimana hari ini? Berhasil gak mandi paginya? Hah, gagal lagi? Sama. Tadi gue mandi jam 12:30 siang. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rizky, makasih banyak Bang ya. Sama-sama, Bang. Nanti bawa lagi ya sosoknya Bang ya, jangan ditinggal di sini. Oke. Siap. Dadah.